Balap mobil listrik Formula E digelar di International Epic Circuit Ancol, Jakarta Utara kemarin. Selain ajang balapan yang menyita perhatian mata, kehadiran sejumlah tokoh politik ternama tanah air juga menjadi sorotan. Mulai dari Presiden Jokowi, Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Lihatlah bagaimana wajah dan penampilan para tokoh politik, baik saat berada di lapangan balapan maupun di tribun. Mereka nampak akrab dan membaur, membuat suasana lebih hangat. Mungkinkah ajang balapan Formula E ini menjadi momentum dalam menjalin koalisi? Tim TV One mengabarkan. Jadi gitu pemirsa. Jadi pada saat kita break dan tayangan itu, kita tuh nge-listing ya, kita mengabsen siapa-siapa aja yang datang gitu loh ya Mas. Jadi banyak. Kalau tadi kita lihat kalau di venue secara langsung gambar yang kami tangkap banyak yang senyum-senyum ya. Banyak yang senyum, sumringah. Dua narasumber kami yang hadir juga senyum-senyum sekarang. Luar biasa nih dua orang yang benar-benar memberikan apa bisa kita katakan kredibel pernyataan mereka pagi ini karena mereka menyaksikan langsung. Menyaksikan langsung bagaimanakah kondisi di lapangan. Ya, kita sapa dulu nih ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Sehat. Sehat dong. Bajunya kredibel sekali. Makanya agak-agak asem nih. Enggak. Belum Langsung ganti. Dipakai dari kemarin. enggak begitu diundang TV One langsung dicuci, dijemur dekat kipas angin gitu. Tapi enak pakai baju ini karena enggak ada sponsornya. Coba Anda lihat. Jadi bisa ya dipakai. Bisa dipakai kemana-mana. Mirip-mirip komisaris Ancol, Bang. Enggak, karena enggak ada sponsornya justru lebih Seorang enak. pakar komunikasi politik omongannya bersayap pagi ini pemirsa. Betul sekali. Lebih enak kemana-mana jalan gitu enggak ada sponsor. Tersirat ya. Oke, kita sapa juga di samping Bang Egy ini ada Adi Praitno, analis politik. Nonton juga Selamat nih? pagi. Ya begitulah kira-kira. Nonton, beli baju juga nggak tapi? Enggak, saya nanti dikira tim sukses soalnya. Oke, komentar dong dari Mas Bang Egy dulu deh. Oke, tidak dalam konteks membanding-bandingkan, tapi kemarin saya merasa nyaman betul ke sana. Jadi karena ada shuttle yang banyak gitu ya, bus ulang-alik gitu ya, supaya tidak bahasa Indonesianya kan gitu ya, bus ulang-alik di mana parkirnya di Jakarta Expo itu, kemudian kita dibawa ke tempat pelaksanaan. Oh iya, pakai bus ulang-alik itu nyaman betul. Sampai duduk, nah pulangnya agak kurang nyaman. Jadi harusnya tidak separah di Mandalika, nggak ada yang terlantar karena busnya banyak sekali. Tapi mestinya jangan stop berhenti nunggu busnya datang satu-satu, karena kan tujuannya beda-beda, Taman Lumba-Lumba, Timur dan lain-lain. Ya, jadi mestinya busnya sangat banyak. Busnya jauh sekali antrinya, hampir sampai ke pintu keluar. Jadi mestinya nanti buat evaluasi aja, karena orang jarang bersimulasi tentang pulangnya. Orang tuh suka bersimulasi tentang datangnya. Saya waktu menghadiri inaugurasi itu Obama juga gitu. buat penonton. Penonton. Untuk venue, terus kursi, Penyelenggaraannya, Bang. terus penyelenggaraan. Nyaman. Nah ini nggak usah melebih-lebihkan lah. Nyaman. Nyamannya dilihat dari apa? Dari semuanya, suasananya itu guyup, orang datang itu bergembira gitu ya. Dan kan walaupun tiketnya juga mahal ya. Iya. Tapi orang datang gembira, terus yang paling menarik itu adalah menyaksikan, ini baru pertama kali saya menyaksikan Formula elektrik ya. Itu Formula elektrik kan bahasa Indonesianya. Itu ternyata sangat menarik karena tidak mengganggu telinga. Jadi itu nggak ada. Ini cuma F1. sing gitu. Sorry, beberapa teman saya bilang ini kayak nonton Tamiya tapi ukuran besar. Tamiya tapi ukuran besar gitu. Betul, itu cepat sekali. Ternyata mobil listrik itu cepat sekali ya. Saya baru mempelajari ada attack mode, jadi mode untuk menyerang gitu ya. Kalau dinaikkan itu, berarti dia memang akan menyalip lawannya. Dengan catatan selalu diingatkan, baterainya tinggal berapa persen gitu. Bener-bener loh. Jadi kalau Anda mau metode menyerang itu atau mode menyerang, Anda harus perhatikan baterainya. Sehingga Anda harus membuat keputusan, ini ngambilnya terakhir atau di tengah-tengah. Oke. Itu kesan dari teknis dan kesan Effendi Ghazali ya.
Tapi kalau kesan dari aspek politik, Kak Adi try dulu deh. Sebetulnya kalau Kita denger dulu sebelahnya juga ya kan. kalau dibuka bajunya tulisannya parameter. Maklum direktur eksekutifnya. Iya dong. Mas Adi. Mas Adi, ada yang menjadi pandangan yang menarik di sejumlah headline ya pada pagi hari ini begitu. Apalagi kalau kita bicara soal 3 sosok di situ. Sempat lihat Presiden, Tribun juga kan? Gubernur, Ketua DPR. Ya, saya kira agak jarang orang yang bicara seperti Bang Effendi Ghazali, bicara Formula E tentang sport, tentang venue, tentang balapan, tidak bising. Kemarin kan yang ramai soal politiknya. Nah, itu dia. Nah, saya coba masuk di situ. Saya kira Bang Ghazali sudah Pengantar menguliti. buat parameter. Enter. Nah, kalau politiknya sederhana ya. Bagi orang yang melihat politik dari jarak jauh, panggung depannya memang tampak mesra. Oke. Jadi tidak ada kutub Puan, tidak ada kutub Jokowi, tidak ada kutub Anies. Seakan-akan semuanya baik-baik saja. Video yang viral juga begitu. Tapi bagi orang yang melihat politik dari dekat, panggung belakangnya ini melihat kemesraan yang semu. Kemesraan yang semu artinya sulit bagi saya membayangkan di tengah kritik teman-teman PDIP terhadap Ganjar yang dinilai di-endorse oleh Jokowi. Kemudian ada Mbak Puan di situ sebagai sesuatu peristiwa politik yang biasa-biasa Dua saja. tokoh besar di PDI Perjuangan ya? Ya, kan Iya itu dong. kan saat ini sedang ada isu bahwa antara Jokowi dengan Mbak Mega dengan Puan itu retak. Gara-gara deklarasi Projo beberapa waktu yang lalu. Itu bukan perkara gampang. Projo dan Jokomania, karena Jokomania hadir. Ada juga di Iya, situ. Kan itu yang menurut saya ini peristiwa politik yang nggak biasa-biasa. Makanya saya sebut sebagai kemesraan yang semu. Ada faktor Anies di situ yang selama ini selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi. Iya. Di mana Jokowi pasti di situ tidak ada Anies. Kan itu selalu proyeksi politik yang ditangkap. Terbantahkan dong. Betul, artinya apa? Ya ini tentu hanya manis di permukaan, tapi tidak di belakang. Kebersamaan itu ya hanya kebersamaan untuk Formula E, tapi selebihnya soal sikap politik, soal faksionalisasi, saya kira itu akan tetap berlanjut. Bagi saya susah untuk membayangkan bagaimana Jokowi mengendorse Anies sebagai kandidat Capres 2024. Nah, kita kan belum sampai sejauh itu Oh ya. iya, gitu ya. tapi kan bicara di tempat yang lain ojo ke susu, tapi nyebut orang di Iya situ. juga. Atau misalnya saya agak sulit membayangkan bagaimana presiden juga ngomong itu di depannya Puan. Oke. Oh, Joko susu, tapi orangnya ada di sini gitu ya. Nah, itu yang saya sebut bahwa kemesraan di depan panggung itu adalah sesuatu yang memang sengaja ditampilkan bahwa semuanya happy ending. Untuk menciptakan situasi komunikasi seperti apa? Betul, ya pertama itu Jokowi sebelahnya. dan Adi semua Said. faksi-faksi politik, ya semua kita minta tanggapan. faksi-faksi politik itu sudah selesai. Ini hajatan besar menyangkut Indonesia secara umum di dunia internasional. Oke. Kan itu pesannya. Tapi, Adi, Tapi di belakang itu bergemuruh, Bang. Nah, Terutama para buzzer itu nggak punya bahan mau berkelahi macam-macam lagi. Orang di situ adem gitu ya? Iya, Tapi ini nggak asik bukan, banget ini bukan itu. bagian dari ujung yang menyatakan kemenangan atau kesuksesan itu banyak temennya. Oke. Tapi kalau ini ada risikonya gagal, itu agak jarang nanti yang datang gitu ya. Ini karena menang, sukses, nyaman, temennya banyak. Oke, Aduh, nah ini menarik nih. macam-macam datang. Tapi coba kalau waktu-waktu kemarin itu kan diragukan berhasil atau tidak. Ini proyek Loro Jonggrang dan segala macam gitu kan. Bang Ege, Iya. ini menarik. Ini kita tahan dulu, nanti kita gali biar lebih utuh lagi usai jeda. Boleh ya? Oke, pemirsa, kita akan hadir kembali sesaat lagi untuk Anda.